Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurel Salbila Putri dengan NIM 23005114. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Nonformal. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Hanifah Yuliasari SSMA. Baik, di sini Aurel mau bikin tugas bahasa Indonesia tentang karangan ilmiah yang Aurel buat kemarin. Yaitu yang berjudul tentang laporan PTK atau laporan tindakan kelas. Baik, Aurel akan mempresentasikan tentang laporan tindakan kelas tersebut. Baik, yang slide pertama saya akan membahas tentang apa itu laporan PTK. Nah, jadi laporan PTK ini adalah laporan yang ditulis secara sistematis yang berdasarkan pada sebuah penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh seorang guru di kelasnya sendiri. Penelitian tindakan kelas ini juga merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan oleh seorang guru atau praktisi pendidikan di dalam kelas mereka sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tujuan PTK. Nah, jadi tujuan PTK ini adalah untuk meningkatkan sebuah praktik pengajaran dan pembelajaran dengan melibatkan sebuah langkah-langkah, siklus, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. PTK ini juga memiliki tujuan yang berfokus pada sebuah pemecahan masalah yang konkret di dalam kelas dan menerapkan sebuah perubahan untuk meningkatkan kualitas tim pembelajaran tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang slide yang ketiga, yaitu contoh-contoh laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, jadi laporan penelitian tindakan kelas atau PTK ini biasanya terdiri dari beberapa bagian, seperti pendahuluan. Nah, pendahuluan ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu tujuan pustaka. Tujuan pustaka ini membahas tentang kajian literatur yang terkait dan teori yang mendukung sebuah penelitian. Yang ketiga ini yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini membahas tentang desain penelitian, subjek atau sampel penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Yang keempat yaitu pelaksanaan tindakan. Nah, jadi pelaksanaan tindakan ini juga dapat membahas tentang rencana tindakan yang akan diambil, terus proses implementasi dan hasil observasi atau pengamatan. Yang kelima yaitu evaluasi. Evaluasi ini biasanya membahas tentang pengumpulan data hasil tindakan tersebut, analisis hasil tindakan, dan juga evaluasi dampak tindakan. Yang keenam yaitu refleksi. Refleksi ini membahas tentang refleksi terhadap hasil penelitian dan pembelajaran yang dapat diperoleh. Yang ketujuh yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian tersebut dan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Yang kedelapan yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ini membahas tentang referensi yang digunakan dalam penelitian tersebut. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang yang slide keempat, yaitu jenis-jenis laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Nah, jadi laporan penelitian tindakan kelas ini dapat dibedakan berdasarkan fokus, tujuan, atau lingkupnya. Beberapa jenis umumnya dari PTK yaitu 1. PTK peningkatan pembelajaran. Jadi peningkatan pembelajaran ini berfokus pada sebuah strategi atau metode pengajaran untuk meningkatkan sebuah pemahaman siswa. Yang kedua yaitu PTK pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum ini dapat melibatkan sebuah perubahan atau pengembangan kurikulum di kelas tertentu. Yang ketiga yaitu PTK manajemen kelas.
PTK manajemen kelas ini yaitu meneliti strategi manajemen kelas untuk menciptakan sebuah lingkungan pembelajaran yang lebih efektif. Yang keempat yaitu PTK evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini berkaitan dengan pengembangan alat evaluasi atau metode penilaian. Yang kelima yaitu PTK peningkatan motivasi. Peningkatan motivasi ini mengkaji cara meningkatkan sebuah motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Yang keenam yaitu PTK penerapan teknologi dalam pembelajaran. Penerapan teknologi dalam pembelajaran ini meneliti penggunaan teknologi untuk meningkatkan sebuah efektivitas pembelajaran. Yang ketujuh yaitu PTK inklusi. PTK inklusi ini mempelajari strategi untuk mengintegrasikan siswa dengan kebutuhan khusus ke dalam pembelajaran kelas. Yang kedelapan yaitu PTK pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif ini meneliti efektivitas pembelajaran yang melibatkan sebuah kerjasama antara siswa. Yang kesembilan yaitu PTK penanganan kesulitan belajar. Jadi penanganan kesulitan belajar ini berfokus pada sebuah strategi untuk membantu siswa mengatasi kesulitan dalam belajar. Yang ke-10 yaitu PTK pengembangan profesional guru. Jadi pengembangan profesional guru ini meneliti sebuah program pengembangan profesional untuk meningkatkan sebuah keterampilan pengajaran guru. Selanjutnya saya akan membahas tentang slide kelima yaitu kelebihan dan kekurangan tentang laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi kelebihannya ada terbagi menjadi 5 yaitu relevan dan kontekstual. Relevan dan kontekstual ini dilakukan di lingkungan kelas yang nyata sehingga hasilnya relevan dan kontekstual untuk perbaikan dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu partisipasi guru. Partisipasi guru ini melibatkan guru secara aktif dalam sebuah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi tindakan sehingga dapat meningkatkan sebuah keterlibatan kepada guru. Yang ketiga yaitu peningkatan pembelajaran. Peningkatan pembelajaran ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan dalam pembelajaran dan metode pengajaran di kelas tersebut. Yang keempat yaitu fleksibel. Fleksibel ini adalah metode PTK yang bersifat fleksibel yang memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pada siswa. Yang kelima yaitu mendorong refleksi. Mendorong refleksi ini yaitu mendorong guru untuk merenung dan memahami dampak metode pengajaran terhadap hasil belajar pada siswa. Baik, selanjutnya ada juga kekurangan pada laporan penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi kekurangannya ini terbagi menjadi 5 yaitu generalisasi terbatas. Generalisasi terbatas ini lebih cenderung bersifat spesifik untuk konteks kelas tertentu dan sulit untuk digeneralisasikan ke konteks lain. Yang kedua, waktu dan tenaga. Waktu dan tenaga ini memerlukan waktu yang signifikan dari guru untuk perencanaan, pelaksanaan, dan analisis data. Yang ketiga yaitu keterbatasan objektivitas. Keterbatasan objektivitas ini terkadang karena keterlibatan guru secara langsung, objektivitas analisis, dan dapat juga terpengaruh. Yang keempat, kesulitan mengukur dampak. Kesulitan mengukur dampak ini mengukur dampak secara kuantitatif bisa menjadi sulit, terutama jika hasilnya tidak segera terlihat. Yang kelima yaitu keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya ini terbatasnya sumber daya baik itu waktu, keuangan, atau dukungan dari pihak sekolah yang dapat mempengaruhi kualitas dan ruang lingkup pada laporan tindakan penelitian kelas. Baik, slide yang terakhir yaitu saya akan menyimpulkannya
Jadi laporan penelitian tindakan kelas ini dapat disimpulkan bahwa laporan ini mencerminkan sebuah hasil yang positif dalam penelitian tindakan kelas dan juga menggarisbawahi dampak yang signifikan terhadap pembelajaran siswa dan pengembangan profesional kepada guru. Baik, sampai disitulah penjelasan materi saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.